Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih semangat kita Ramadan? Alhamdulillah. Saya lihat dari jumlah jamaah pada malam hari ini sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 saf. Luar biasa. Berarti bertahan kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin. Baik. Tentunya dalam akhir-akhir Ramadan ini ada orang yang bergembira dengan akhir Ramadan. Ada orang yang bersedih dengan meninggalkan Ramadan. Bagian-bagian ini bergembira mungkin menyambut Lebaran, ada bergembira mau bertemu dengan sanak famili, ada bergembira bisa makan siang, dan ada bergembira macam-macam. Dan bersedih, ada juga bersedih macam-macam sedihnya. Ada bersedih karena meninggalkan Ramadan, tidak lagi amal berlipat ganda di Ramadan seperti di bulan-bulan yang lain. Dia sedih. Ada sedih karena belum beli baju baru. Ada sedih karena tidak bisa mudik. Apalagi sekarang dilarang pemerintah kita mudik ya. Baik, kita tidak membahas mudik, kita tidak membahas senang ataupun sedih. Yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan. Karena memang tujuan puasa ini diperintahkan Allah kepada kita kaum muslimin untuk supaya Allah sayang kepada kita. Sayangnya bagaimana? Allah tidak mau mengazab kita. Allah ingin kita besok di akhirat masuk surga tanpa hisab. Karena orang yang masuk surga yang pakai hisab itu orang mukmin, orang muslim, itu dihisab, dihitung amal-amalnya. Tapi orang yang bertakwa itu langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, orang-orang bertakwa ini kan ada 8 pintu di akhirat besok. 8 pintu surga. Ada namanya babus sholah. Orang yang bertakwa karena sholatnya. Orang yang bertakwa karena sholatnya ini tanda-tandanya ada. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya bekas wuduknya. Maka para malaikat tidak perlu lagi menghitung. Ini orang bertakwa karena sholat, masuk surga tanpa hisab. Orang bertakwa karena puasanya, masuk surga tanpa hisab melalui babur royan namanya. Bab atau pintu-pintu orang bertakwa karena puasanya. Ada tanda-tanda orang yang bertakwa karena puasanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Kalau di sisi kita, buradul,
Sahur makan jengkol dia. Kemudian makan pete, sambal terasi. Habis sahur, sholat subuh, nggak gosok gigi, langsung tidur. Bangun-bangun dekat johor. Habis bangun, buru-buru dia ke masjid. Langsung sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah, katanya. Pas adab-adapan sama temannya, pingsan temannya gara-gara dia. Itu di sisi manusia. Tapi kalau di sisi Allah, harum mau mulut orang yang berpuasa itu bagaikan minyak misik, minyak kasturi. Minyak kasturinya surga, bukan minyak kasturinya dunia. Nah, orang-orang yang bertakwa karena puasanya itu nanti 1 mil atau 1 kilometer tercium oleh para malaikat. Oh, ini orang yang bertakwa karena puasanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang semua kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah katakan kutiba, Allah tidak katakan wujiba. Kenapa Allah tidak katakan wujiba? Padahal wujiba maknanya diwajibkan juga atas kamu. Seolah-olah Allah ingin katakan ini diwajibkan kepada kamu wahai umat Muhammad secara tertulis. Kataba yaktubu kutiba. Diwajibkan secara tertulis. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga pernah diwajibkan secara tertulis kepada umat-umat sebelum kamu. Tapi mereka hapus itu, kewajiban-kewajiban itu di kitab-kitab mereka. Nah, ini jangan dihapus, kata Allah. Kutiba, diwajibkan secara tertulis sampai hari kiamat. Jangan dihapus. Karena umat-umat dahulu juga pernah diwajibkan berpuasa. Kita tahu ada puasanya umat Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, gitu kan? Senin puasa, Selasa tidak, Rebo puasa, Kemis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Itu puasanya umat Nabi Daud alaihissalam yang menjadi puasa sunat di zaman kita sekarang. Jangan dibalik. Ada orang dibuatnya pula sholat Daud. Senin sholat, Selasa tidak, Rebo sholat, Kemis tidak, Jumat sholat. Nggak ada sholat Daud. Yang ada puasa Daud. Nah, kemudian itu diwajibkan dahulu. Kemudian ada juga umat-umat terdahulu diwajibkan berpuasa. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diwajibkan umatnya berpuasa 40 hari 40 malam. Masya Allah. Bisa saya bayangkan kalau seandainya diwajibkan itu pada kita saat ini. Saya yakin 99% tidak ada kita yang puasa. Jangankan 40 hari 40 malam. Habis imsak sampai maghrib saja banyak kita yang letoy. Sampai puasanya lemesnya lebay. Lemes lebay itu gimana? Diangkat tangannya udah nggak keangkat lagi tangannya. Diangkat tangannya begini nggak keangkat lagi. Lemesnya lebay. Apalagi 40 hari 40 malam. Mungkin baring aja. Nah sekarang, sebagaimana Rasulullah mengatakan, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Dan belum pernah kita dengar orang berpuasa gara-gara puasa mati. Belum pernah. Tapi di Ramadan orang mati banyak. Tapi bukan karena puasa. Satu bukti bahwa puasa itu benar-benar sehat. Kebetulan kan saya kerja di rumah sakit ini. Nama saya Muhammad Sukri Marpaung. Besok subuh akan ngisi kajian itu abang saya, Arifin Marpaung. Sama-sama Marpaung. Kandung. Satu ayah, satu emak. Cuman bedanya dia agak ganteng sedikit, saya ganteng banyak, kira-kira begitu. Beda aja. Dia agak putih orangnya. Nah, di rumah sakit itu, kalau bapak-bapak pernah ke rumah sakit dan pernah dioperasi, di antara kita mungkin ada yang pernah dioperasi. Kata dokter gini, Pak, besok bapak mau dioperasi. Oh iya dok, iya. Jam 10 pagi besok bapak dioperasi. Jantung bapak, berada bapak dibelah, jantung bapak diangkat, kemudian lebih kurang operasinya 10 jam. Oh iya dok, iya. Terus apa yang harus saya buat dok? Karena bapak besok mau dioperasi, bapak harus puasa, kata dokter.
Semua dokter di dunia ini, baik muslim maupun non muslim, baik kafir, profesor dan semuanya mengatakan harus puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu dalam keadaan fit badannya, dalam keadaan sehat badannya. Dokter menganjurkan berpuasa, tidak mengatakan harus makan. Oh, besok Bapak mau dioperasi. Iya, Dok. Karena Bapak harus dioperasi, Bapak harus kuat, Bapak harus makan. Kalau bisa 2 bakul. Enggak. Puasa. Nah, orang yang berpuasa itu sehat. Pertanyaannya, kenapa kita lemas di berpuasa ini? Yang membuat lemas kita adalah nafsu kita. Nafsu kita yang membuat kita lemah. Betapa banyak orang-orang yang bekerja kuli, kerjanya berat, yang harusnya dia minum sehari waktu bekerja itu 1 dirigen. Dirigen apa yang namanya? Dirigen. Nah itu, sekian liter, dia sanggup imannya. Tapi betapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerjanya cuma megang pulpen doang. Mungkin nganggur, nggak bekerja. Nggak sanggup berpuasa. Bukan fisik yang tidak sanggup, tapi iman dan nafsu kita yang tidak sanggup. Ditanya kenapa nggak puasa? Sakit. Memang boleh orang sakit tidak berpuasa, tapi lihat sakitnya. Apa sakitnya? Panu, nggak bisa. Kurap apalagi. Sakit yang apabila dia berpuasa bertambah sakitnya, baru boleh dia tidak berpuasa. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sholat tarawih rahimakumullah, tentunya la'allakum tattaqun yang dikatakan Allah di dalam ayat Al-Quran ini tadi, bertakwa karena puasa berbeda dengan bertakwa karena sodakoh. Bertakwa karena sholat berbeda karakternya dengan puasa. Orang yang bertakwa karena puasanya, nanti setelah Ramadan ini berakhir, dia akan menjadi bertakwa. Tanda-tandanya adalah selepas Ramadan ini berakhir, dia tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Itulah orang bertakwa karena puasa dan Ramadannya. Saya ulangi, orang yang bertakwa karena puasa ini adalah nanti setelah Ramadan ini berakhir, dia tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Jika selesai Ramadan ini kita masih serakah kepada yang halal, belum dikatakan kita bertakwa. Apalagi sampai kita tidak benci kepada yang haram. Kenapa demikian? Karena di Ramadan ini kita jangankan yang haram, yang halal saja tidak boleh kita makan. Kopi halal, siang hari haram. Jus mangga enak halal, tapi haram kalau di siang hari. Istri kita halal, tapi kalau siang hari bukan saja haram, tapi dapat kafarat. 3 kerugiannya, dapat kafarat, puasanya batal dan wajib dia ganti, kemudian dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak, itulah tadinya kita harus tahu. Kalau ditanya teman kita, Pak, apakah Bapak sudah bertakwa karena puasa ini? Oh, nggak tahu saya. Harus tahu. Ciri-cirinya yang saya katakan tadi. Kalau kita masih serakah kepada yang halal, belum dikatakan kita bertakwa. Maka usahakan selepas Ramadan ini berakhir, kita menjadi orang yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak serakah lagi kepada yang halal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertawakal kepada Allah, nerimo bahasa Jawanya, nggak ngoyo bahasa Jawanya, tapi tetap berikhtiar dengan kemampuan yang ada. Mudah-mudahan, saya mau nanya berapa lama sudah saya ceramah? Nanti keasikan, pas lah ya 15 menit ya. Intinya adalah yuk, tinggal beberapa hari lagi kita Ramadan. Ini malam 23, berarti lebih kurang seminggu lagi Ramadan ini akan berakhir. Maksimalkan ibadah kita ini di akhir-akhir Ramadan ini. Apalagi Allah tawarkan di akhir Ramadan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Kalau lebih baik artinya tidak sama. Kalau 1000 bulan 83 tahun. Waktu pas malam Lailatul Qadar itu kita lagi sholat. Seolah-olah kita sholat selama lebih 83 tahun. Kalau pas Lailatul Qadar itu kita pas bersedekah. Seolah-olah kita bersedekah selama 83 tahun. Kalau pas malam Lailatul Qadar itu kita sedang bermaksiat. Jangan lihat baiknya saja. Maka kita seolah-olah bermaksiat selama 83 tahun. Masya Allah. Oleh karena itu, yuk, jangan sia-siakan waktu yang sempit ini. Yang tidak ada di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan ini. Tanazzalul malaikatu warruh. Pas malam Lailatul Qadar itu turun malaikat. Bersama malaikat Jibril warruh. Ngapain mereka turun? Mengucapkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Menyalamin orang yang sedang dapat Lailatul Qadar itu. Sehingga orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak ada yang dia pinta kepada Allah. Dia tidak minta kaya, dia tidak minta apa-apa, dia tidak minta dunia. Yang dia pinta, Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Pastilah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu akan mengucurkan air mata yang banyak, mengingat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang dapat Lailatul Qadar itu pasti setelah Ramadan berakhir akhlaknya, ibadahnya, tawadhu'nya akan berubah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kita. Sekalipun kita ingin sekali beribadah, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kita. Kita minta pertolongan Allah. Semoga Allah membimbing kita, menuntun kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus bisa istiqamah menjalankan ibadah-ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.